Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya GB Aprilia dengan NIM B1B121022 dari kelas A Manajemen. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, yang terhormat Ibu Profesor Dr. Nurwati SE/MSI selaku dosen mata kuliah pengantar bisnis yang telah memberikan saya kesempatan untuk membawakan materi saya yang berjudul Strategi Distribusi. Strategi distribusi atau saluran distribusi adalah keputusan perusahaan tentang distribusi, menentukan bagaimana cara produk yang dibuatnya dapat dijangkau oleh pelanggannya. Perusahaan harus mengembangkan strategi untuk memastikan bahwa produk yang didistribusi kepada para pelanggan berada pada tempatnya. Contoh perusahaan itu seperti Black & Decker yang mendistribusikan peralatan listriknya pada berbagai macam toko pengecer, di mana pelanggan pergi untuk membeli peralatan listrik. Ada 3 saluran yang biasa digunakan dalam distribusi ini. Yang pertama saluran langsung, yang kedua saluran 1 tingkat, dan yang ketiga saluran 2 tingkat. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang saluran langsung. Saluran langsung itu ketika produsen melakukan transaksi langsung dengan pelanggan. Sebagai contoh dari perusahaan langsung itu seperti perusahaan Let's End yang memproduksi pakaian dan menjualnya langsung kepada pelanggan. Perusahaan secara berkala mengirimkan katalog kepada konsumen yang memesan melalui pos. Ada keuntungan dan kerugian dari saluran langsung ini. Keuntungannya yaitu perbedaan yang jelas antara biaya produksi dan harga yang dibayar oleh pelanggan kepada produsen. Ketika produsen menjual barang secara langsung kepada pelanggan, mereka mempunyai kontrol penuh atas harga yang dikenakan kepada konsumen. Sebaliknya, ketika mereka menjual produk kepada perantara pemasaran, mereka tidak dapat mengontrol harga yang dikenakan kepada konsumen. Kerugian dari saluran langsung ini yaitu produsen yang menggunakan saluran langsung ini memerlukan karyawan yang lebih banyak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang saluran 1 tingkat. Dalam saluran 1 tingkat ini, satu perantara pemasaran berada antara produsen dan konsumen. Beberapa perantara pemasaran biasa disebut pedagang menjadi pemilik dari produk dan kemudian menjualnya kembali. Sebagai contoh itu seperti pedagang grosir yang bertindak sebagai pedagang yang membeli produk secara borongan dan menjualnya kembali kepada perusahaan-perusahaan lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang saluran 2 tingkat. Beberapa produk yang melewati distribusi saluran 2 tingkat di mana 2 perantara pemasaran berada di antara produsen dan konsumen. Misalnya suatu perusahaan memproduksi produk olahan kayu dan menjualnya pada grosir yang pada gilirannya menjual kembali kepada berbagai pengecer. Ada keuntungan bagi produsen kecil. Bisnis yang memproduksi satu atau beberapa produk yang biasanya menggunakan distribusi saluran 2 tingkat karena bisnis ini tidak terkenal. Mereka mungkin menerima pesanan dari toko pengecer. Oleh karena itu, mereka bergantung pada agen yang menjual produk ke toko pengecer. Bisnis kecil yang hanya menghasilkan beberapa produk mempunyai kemungkinan untuk lebih berhasil apabila dapat meyakinkan para pengecer besar untuk menjual produknya. Jadi, agen yang dapat menjadi sangat penting untuk perusahaan seperti ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang menentukan optimalisasi saluran distribusi. Yang pertama itu kemudahan dalam pengangkutan. Bila produk dapat dengan mudah diangkut, lebih baik menggunakan perantara. Contohnya seperti pabrik yang menjual kolam renang harus berhubungan langsung dengan konsumen karena produk tersebut tidak dapat diteruskan kepada konsumen. Sebaliknya, peralatan kolam renang lainnya dapat diangkut dan lebih baik menggunakan perantara. Yang kedua, tingkat standarisasi. Produk yang standar lebih baik menggunakan perantara. Sebagai contoh itu, pemilihan mebel kantor yang khusus untuk perusahaan mungkin bervariasi untuk setiap perusahaan. Produk yang khusus tidak dapat distandarisasikan dan tidak dapat ditawarkan kepada toko pengecer. Yang ketiga, pesanan melalui internet. Perusahaan yang menerima pesanan melalui internet mempunyai kecenderungan untuk menggunakan saluran langsung karena situs mereka merupakan pengganti untuk toko pengecer. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang memilih tingkatan cakupan pasar. Pertama-tama kita harus mengetahui apa sih itu cakupan pasar. Cakupan pasar yaitu tingkatan atas distribusi produk di antara toko pengecer. Cakupan pasar dapat diklasifikasikan sebagai
distribusi intensif, distribusi selektif, dan distribusi eksklusif. Pertama saya akan menjelaskan tentang distribusi intensif. Distribusi intensif yaitu distribusi produk yang hampir semua toko yang mungkin. Distribusi intensif dipergunakan untuk produk-produk seperti permen karet dan rokok, di mana tidak memakan banyak tempat dan tempat penjualan dan tidak memerlukan keahlian pegawai untuk menjualnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang distribusi selektif. Distribusi selektif yaitu distribusi produk yang melalui toko yang dipilih. Distribusi selektif ini dipergunakan untuk mendistribusikan produk melalui toko yang dipilih. Sebagai contoh itu seperti beberapa peralatan komputer yang khususnya hanya dijual pada toko yang menjual komputer yang memerlukan beberapa keahlian. Selanjutnya, distribusi eksklusif. Distribusi eksklusif yaitu distribusi produk yang hanya atau beberapa toko saja yang dipergunakan. Sebagai contoh itu beberapa barang mewah yang didistribusikan secara khusus pada beberapa toko yang melayani konsumen kelas atas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara memilih alat transportasi yang digunakan untuk mendistribusikan produk. Bentuk yang paling umum dari transportasi yang biasa digunakan dalam distribusi produk yang pertama itu seperti truk. Ini digunakan sebagai alat pengangkutan karena mereka dapat mencakup tujuan yang ada di darat. Yang kedua itu kereta api. Ini biasa digunakan untuk produk yang berat. Selanjutnya transportasi udara. Pengangkutan melalui pesawat udara dapat lebih cepat dan lebih murah untuk barang-barang yang ringan seperti komputer chip dan perhiasan lainnya. Selanjutnya transportasi air. Untuk beberapa pantai atau lokasi pengangkutan melalui air dapat dipertimbangkan. Pelayanan ini diperlukan dalam perdagangan internasional untuk beberapa barang seperti mobil dan motor. Yang kelima, alat transportasi pipa. Untuk produk seperti minyak dan gas, pipa dapat menjadi metode transportasi yang efektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara mempercepat proses distribusi. Ada dua cara untuk mempercepat proses distribusi. Yang pertama, mempersingkat saluran distribusi. Banyak perusahaan mencoba mempersingkat saluran distribusinya sehingga produk dapat diterima oleh pelanggan lebih cepat. Yang kedua itu integrasi proses produksi dan distribusi. Proses distribusi juga dapat dipercepat dengan meningkatkan interaksi dengan proses produksinya. Jelaskan tentang latar belakang pengecer. Pengecer berperan sebagai perantara yang sangat berharga dengan mendistribusikan produk langsung kepada pelanggan. Kebanyakan pengecer dapat diuraikan dengan karakteristik seperti jumlah toko, kualitas pelayan, variasi produk yang ditawarkan, dan toko versus bukan toko. Pertama, saya akan menjelaskan tentang jumlah toko. Toko pengecer independen hanya memiliki satu toko, sedangkan rantai usaha memiliki lebih dari satu toko. Yang kedua itu kualitas toko. Toko pengecer dengan jasa penuh biasanya menawarkan banyak bantuan penjualan untuk pelanggan yang memberikan pelayanan yang dibutuhkan. Yang ketiga itu variasi toko yang ditawarkan. Toko pengecer barang-barang spesial mengspesialisasikan jenis produk tertentu, seperti peralatan olahraga atau suku cabang kendaraan. Keunggulan dari toko pengecer barang-barang spesial ini adalah mengangkat derajat prestasi tertentu. Sedangkan kelemahan dari toko pengecer barang-barang spesial ini adalah tidak akan disukai oleh konsumen yang ingin membeli berbagai macam barang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang toko versus bukan toko. Ada 3 jenis pengecer bukan toko yang umumnya adalah pengecer mail order, situs, dan vending machines. Pertama itu pengecer mail order. Pengecer mail order menerima pesanan melalui situs, surat, atau telepon. Kemudian mereka akan mengirimkan produk tersebut. Jaringan belanja dari rumah atau home shopping network adalah bentuk pengecer mail order. Kedua itu ada situs. Perusahaan telah menciptakan situs di mana orang-orang dapat memesan produk. Satu keunggulan utama metode ini dibandingkan tadi mail order adalah katalog tidak perlu dikirimkan. Dan yang ketiga, vending machines atau mesin penjajah juga telah menjadi populer sebagai akibat dari pilihan konsumen akan kenyamanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang pedagang grosir. Pedagang grosir berperan sebagai perantara dengan membeli produk dari produsen dan menjualnya kembali kepada pengecer. Cara pedagang grosir melayani produsen, pedagang grosir menawarkan 5 pelayanan kunci kepada produsen. Yang pertama itu pergudangan. Pedagang grosir membeli produk dari produsen dalam jumlah borongan dan menyimpan produk-produk ini di gudang milik mereka sendiri. Jadi produsen tidak perlu menggunakan ruangnya sendiri untuk menyimpan produk.
Yang kedua, keahlian penjualan. Pedagang grosir menggunakan keahlian penjualan mereka saat menjual produk kepada pengecer. Saat pedagang grosir berhasil mempengaruhi pengecer untuk membeli sebuah produk, maka mereka akan terus menghubungi untuk memastikan apakah pengecer perlu membeli tambahan produk. Yang ketiga, pengiriman kepada pengecer. Pedagang grosir bertanggung jawab mengantarkan produk ke berbagai pengecer. Oleh karena itu, produsen tidak perlu memikirkan banyak pengiriman. Yang keempat, menerima risiko kredit. Ketika pedagang grosir membeli produk dari konsumen dan menjualnya kembali kepada pengecer secara kredit, biasanya bisa diasumsikan bahwa resiko kredit atau resiko tagihan tidak akan dibayar. Dan yang kelima, informasi. Pedagang grosir sering menerima tanggapan dari pengecer dan dapat menjadi informasi yang sangat berharga untuk produsen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara pedagang grosir melayani pengecer. Pedagang grosir menawarkan 5 jasa kunci kepada pengecer. Yang pertama itu pergudangan, promosi, display, kredit, dan informasi. Yang pertama itu pergudangan. Pedagang grosir akan memelihara cukup persediaan sehingga pengecer dapat memesan dalam jumlah yang kecil tetapi sering, sehingga pengecer tidak perlu menyimpan banyak persediaan karena pedagang grosir memiliki persediaan yang cukup untuk memenuhi pesanan dengan cepat. Yang kedua itu promosi. Pedagang grosir kadang mempromosikan produk mereka yang akan meningkatkan penjualan dari produk tersebut. Yang ketiga itu display. Beberapa pedagang grosir menentukan display produk-produknya untuk pelanggan guna menarik perhatian pelanggan. Yang keempat itu kredit. Pedagang grosir kadang menawarkan produk kepada pengecer secara kredit. Yang kelima itu informasi. Pedagang grosir dapat menginformasikan kepada pengecer tentang kebijakan yang diterapkan kepada pengecer lainnya sehubungan dengan penentuan harga produk. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang saluran integrasi vertikal. Apa sih itu saluran integrasi vertikal? Saluran integrasi vertikal yaitu perusahaan yang mengelola 2 tingkatan distribusi atau lebih. Yang pertama itu saluran integrasi vertikal oleh produsen, yaitu cara produsen dapat memutuskan untuk mengintegrasikan operasional mereka secara vertikal dan mendirikan toko-toko pengecer. Yang kedua, saluran integrasi vertikal oleh pengecer, yaitu sama seperti produsen yang mempertimbangkan untuk mendirikan toko pengecer. Pengecer juga dapat mempertimbangkan untuk membuat produknya sendiri.